Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ya, saya ingin menyapa kaum perempuan. Shalom. Coba kalau kaum laki-laki, shalom. Gabungan, shalom. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita pada minggu ini memasuki minggu Septuagesima, yang berarti ini adalah hari ke-70 sebelum kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu-minggu ini sampai minggu tepatnya perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau Paskah, kita akan digiring atau kita akan dibawa pada masa-masa ibadah untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Oleh karena itu, topik kita pada minggu ini yaitu Tuhan pengharapan kita. Saat ini saya akan membacakan firman Tuhan yang menyapa kita dan menguatkan kita dalam proses keimanan kita, diambil dari kitab Yeremia 17 ayat 12 sampai ayat 18. Saya akan baca untuk kita, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pernah mendengar pepatah, apa yang ditanam itulah yang dituai. Nah, jika kita menyimak firman ini, bahwa apa
situasi yang terjadi pada saat itu. Semua di antara kita pasti sudah sungguh sangat tahu bahwa bangsa Israel adalah umat kesayangan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, di mana bangsa ini yang digiring Tuhan dari perbudakan sampai ke tanah Kanaan. Apa-apa yang mau diminta, Tuhan kasih. Tapi sifat buruk yang tidak baik dari bangsa ini adalah keras kepala, suka bersungut-sungut, suka menggerutu, tidak sabar. Maunya bangsa ini ketika mereka kelaparan, Tuhan harus langsung kasih makanan. Ketika bangsa ini haus, Tuhan harus kasih minum. Mereka bosan dengan makanan mana, Tuhan kasih daging. Segala sesuatu yang mereka inginkan, Tuhan penuhi. Tapi sifat bangsa ini adalah orang bangsa Israel yang keras kepala, suka bersungut-sungut, suka menggerutu. Sama halnya pada masa Nabi Yeremia, kita tahu bahwa arti dari Yeremia adalah Tuhan Allah yang meninggikan atau Allah yang ditinggikan. Tuhan memilih dia pada masa muda, walaupun sebenarnya dia merasa tidak layak. Dia masih muda untuk memimpin bangsa Israel menuju jalan yang benar. Dia memiliki pergumulan sebagai hamba Tuhan. Karena apa? Karena itu tadi, bangsa Israel ini kembali lagi jatuh ke dalam dosa. Bukan hanya dosa di pikiran saja, tetapi sudah mengakar sampai ke dalam hati, memberontak kepada Tuhan. Bukan hanya memberontak melawan Tuhan, bahkan bangsa itu beralih mempercayai ilah-ilah lain. Ini adalah hal yang sangat mendukakan hati Tuhan. Puji-pujian mereka pun munafik, mereka licik. Dari dalam hati mereka penuh dengan kemunafikan, culas, berbohong, menipu, palsu, sombong, ingin menonjol, suka membanggakan diri sendiri. Sehingga mereka bertindak sesuka hati mereka. Dan bahkan yang paling menyakitkan adalah mereka terang-terangan menolak hamba Tuhan, yaitu adalah Yeremia. Beban terberat, pergumulan terbesar hamba Tuhan ini adalah ketika dia ditolak oleh bangsa pilihan Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana kehidupan bangsa Israel melihat kekejian mereka itu? Disinilah mulai Yeremia yang dia adalah hamba Tuhan, nabi Tuhan yang sangat tegas, yang memberitakan tentang penghukuman juga. Disinilah dia dengan tegas memohon kepada Tuhan. Walaupun tadi dia sudah ditolak, dia difitnah, dia tidak dianggap sebagai hamba Tuhan karena bangsa Israel yang begitu keji ini, yang begitu jahat ini, tapi dia tetap memohon kepada Tuhan.
dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak meminta dari mulutku supaya terjadi malapetaka kepada bangsa ini. Begitu ya. Aku tidak menginginkan itu Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Tidak. Mereka harus mendapatkan itu. Mereka harus menerima itu. Dan bahkan Tuhan berkata di situ bahwa biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka. Dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Jadi saudara-saudari, apa yang ditanam itulah yang dituai. Sebenarnya Nabi Yeremia tidak mau Tuhan mendatangkan malapetaka bagi bangsa Israel. Tapi ini mau menyatakan ada teguran bagi orang yang tidak taat. Ada penghukuman bagi orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Wah, ketika kita ada berpikir di antara kita ini berpikir seperti ini. Wah, berarti Tuhan itu kejam dong. Berarti Tuhan itu gak penuh kasih dong. Berarti Tuhan itu gak baik dong. Berarti Tuhan itu membenci. Tuhan itu gak sayang. Tuhan itu membalaskan. Mungkin ada di antara kita berpikir seperti itu. Karena kok kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tapi di sini mau kita melihat dari arah yang lain. Kita mau digiring, dibawa untuk melihat disinilah bukti dari keadilan Tuhan. Kan kita tahu ya, Tuhan itu penuh dengan keadilan, kebenaran, tabib yang ajaib. Bukti dari keadilan Tuhan untuk menebus dosa kita, Dia datang dari tahtanya ke dunia ini dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Itu adil dalam kasih. Tapi keadilan Tuhan juga berlaku dalam penghukuman atau peringatan. Bukan Tuhan tidak mengasihi, tapi Tuhan ingin menegur dia. Ingin menasehati dia. Ingin dia berubah ke jalan yang benar. Ketika dia mengalami sakit penyakit, dia mengalami penderitaan, dia jauh dari Tuhan. Apakah dia benar mau disembuhkan? Apakah dia benar mau bertobat? Jadi ini bukti dari keadilan Tuhan bagi setiap umatnya. Nah, tidak terlepas dari situ saja bahwa firman ini mau menekankan apa dalam kehidupan kita. Kalau kita tadi sekilas baca epistel itu, ini sungguh sangat tidak masuk akal sekali. Dikatakan si Paulus, bersukacitalah dalam penderitaanmu. Tutudoi, namar lasiro hadohitan waeng naro di sonon. Saya yakin pasti ada pergumulan kita ya, pribadi lepas pribadi. Pasti ada masalah kita yang kita mau bawa itu ke hadapan Tuhan sehingga kita mengalami pemulihan. Makanya dikatakan di sini dalam firman Tuhan ayat 14, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Firman Tuhan apa yang mau kita bawa? Yang pertama dikatakan, Tuhanlah pengharapanku. Ketika epistel tadi Paulus berkata, bersukacitalah dalam segala penderitaanmu. Itu akan menjadi mungkin ketika kita percaya dan berharap kepada Tuhan, akan ada kebahagiaan dari Tuhan. Akan datang berkat dari Tuhan. Ketika aku mau berjuang untuk Tuhan. Ketika aku mau mengandalkan Tuhan. Tapi apa yang terjadi?
Secara kenyataannya, tantangan yang paling besar bagi muda-muda ini apa? Kalau bangsa Israel dulu, mereka mudah untuk menduakan Tuhan, menyembah ilah-ilah lain. Tidak jauh beda, tantangan kita juga sekarang seperti itu. Karena banyak masalah, banyak pergumulan, merasa tidak diperhatikan, atau ingin mendapatkan sukacita dari dirinya sendiri, sehingga dia mau meninggalkan iman percayanya. Saya nggak tahu apakah ada di antara keluarga kita yang seperti itu. Meninggalkan Tuhan hanya demi kepentingan pribadinya. Meninggalkan Tuhan karena rasa cintanya kepada seseorang. Meninggalkan Tuhan karena ada luka di dalam kehidupannya antara orang tua dengan anaknya. Bagaimana tantangan juga zaman sekarang ini? Bagaimana kita mau dikatakan? Berpengharapanlah kepada Tuhan. Tuhan, jangan biarkan aku malu. Itu kata Yeremia. Tapi biarkanlah orang lain yang malu. Jangan biarkan aku terkejut, tapi biarkanlah orang lain yang terkejut. Ternyata tiba-tiba kabar datang bahwa anaknya tawuran, gitu ya. Anaknya bolos sekolah. Anaknya tinggal kelas. Anaknya mencuri uang temannya di kos-kosan atau kontrakan. Tiba-tiba dapat lagi berita, anaknya sudah 5 tahun gak tamat-tamat. Katanya kepada orang tuanya dia sekolah, dia kuliah. Padahal gak pernah dia ke kampus selama 5 tahun. Bagaimana tindakan kita anak-anak muda jika seperti itu? Bukan hanya kita yang malu, tetapi yang malu siapa? Orang tua kita. Kita mungkin gak terkejut dengan kelakuan kita yang terjerumus kepada pergaulan bebas, yang suka sana sini, mondar mandir sana sini, gak karuan dan lain sebagainya. Kita suka itu, tapi kita gak lihat orang tua kita terkejut, jangan sampai jantungan. Nah, bagaimana kita dapat berpengharapan kepada Tuhan kalau berbagai masalah itu masih menerpa kita? Di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita untuk mengatasi itu? Kadangkala anak-anak muda ini banyak mengambil jalan yang instan, yang cepat. Sudahlah, aku healing katanya ya. Healing apa itu? Jalan-jalan ya, rekreasi ya. Betulkah jika dengan demikian masalah itu hilang? Atau tambah masalah? Atau banyak juga cara-cara orang yang lain, sudahlah, aku makanlah gitu ya, ke restoran lah dulu, makan yang enak atau yang paling enak kan. Ada orang yang punya masalah, dia jadi banyak makan ya. Ada juga orang yang punya masalah, dia nggak mau makan, akhirnya kekeringan. Jadi sakit. Kalau dengan demikian, apakah kita dapat sembuh? Masalah itu bisa lari atau masalah itu bisa pergi dari kehidupan kita? Atau bahkan ada juga anak-anak muda ini ya, dia curahkan, dia tumpahkan itu semua pergumulannya sama temannya, soulmate-nya atau sahabatnya. Dia bilang itu, dia runtutkan semua masalahnya itu. Jangan-jangan besok satu kampus, satu pekerjaan di pasar itu sudah sampai berita itu. Betulkah? Apakah masalah kita itu bisa hilang? Jadi bagaimana solusi kita? Kalau kita berpengharapan kepada Tuhan,
Apa yang harus kita lakukan mengatasi segala pergumulan kita, masalah kita, ketika pun kita ditolak, ketika kita tidak dihargai, ketika kita tidak diinginkan, supaya tetap Tuhan itu menjadi pengharapan dalam hidupku. Carilah amang inang, anak-anak kami, waktu yang tepat untuk Tuhanmu. Cari waktu yang tepat untuk mendengarkan firman Tuhan. Cari waktu yang tepat untuk datang kepada Tuhan. Seperti Yeremia, dia berdoa memohon kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menuntun langkahnya, menuntun hatinya, menuntun hidupnya. Sehingga dia tahu apa yang dia ingin lakukan, apa yang ingin dia kerjakan. Ini yang mau diminta bagi kita, anak-anak muda di zaman sekarang ini. Makanya kita datang ini ya, ke gereja ini ya. Kita ingin memuaskan rasa rindu kita kepada Tuhan secara roh kita. Karena kita ingin disembuhkan, bukan hanya secara jasmani. Mungkin ada sakit-sakit leher, sakit-sakit pinggang, sakit-sakit batuk. Langsung batuk. Atau sakit-sakit yang lainnya itu. Tapi ketika dia berpengharapan kepada Tuhan, sembuhkanlah aku ya Tuhan. Bukan hanya sakit jasmani, tapi sakit rohani pun dapat Tuhan sembuhkan. Itu janji Tuhan bagi orang yang taat kepada Tuhan. Ini yang sulit sekarang, ketaatan kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, ya minggu lalu yang sore-sore itu kita ya, siapa di sini yang sore, yang tiba-tiba lampu padam itu ya, mengerikan sekali ya. Sampai kita mundur jam ibadah, sampai ada yang kepanasan, sampai gelap-gelapan kita ya. Tapi kalau berpengharapan kepada Tuhan, yang imannya memang tujuannya dari tempat dia datang untuk mau memuji Tuhan, dia akan tetap setia, taat. Jika memang ada pengharapan, aku mau beribadah, aku akan sabar menunggu. Akhirnya apa? Ibadah tetap berjalan, walaupun waktunya dimajukan. Pasti ada solusi untuk setiap pergumulan kita. Tapi apa yang mau dikatakan? Mari kita sadari bahwa ketika kita taat, kita percaya kepada Tuhan, bukan hanya sembuh nanti secara jasmani, tetapi juga kita akan disembuhkan secara roh kita. Karena dikatakan di sini, sebab engkaulah kepujianku. Oleh karena itu, amang inang, saudara-saudari, anak-anak muda dalam Kristus Yesus, yang pertama sikap kita. Jangan tiru bangsa Israel yang keras hati. Hilangkanlah keras hatimu itu. Jangan keras hati. Lembekkanlah hatimu. Jiwamu pun akan tentram. Sukacita pun akan ada. Kurangi perkataanmu yang menyakiti hati temanmu. Sifatmu yang mau mengarah kepada orang psikopat ya. Iya, ada itu pasti. Suka sekali dia, senang dia kalau melihat orang lain menderita kan, susah. Senang dia. Jangan keraskan hatimu pada sikap yang seperti itu. Harus ada perubahan. Jangan biarkan kita diikat dengan perilaku-perilaku yang seperti itu. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu untuk melawan orang tuamu. Sikit-sikit gak dikasih keinginannya, permintaannya, gak ditelepon sampai berbulan-bulan. Gak ada kabar sampai berbulan-bulan. Biarkan situ katanya, padahal orang tuanya pun gak mencari dia ya. Jangan keraskan hatimu.
Karena orang tua itu kalau udah punya pergumulan dia akan berdoa. Apa yang dikatakan sama Tuhan? Tuhan jaga anakku, itu aja. Jadi kalau anak-anak muda ini menyimpang, melawan, jangan pikir orang tua nggak berdoa untukmu. Dia pasti berdoa, Tuhan jaga itu anakku. Kau tahu dia dari kecil seperti apa. Aku nggak berdaya, sertai dia. Makanya hukum Taurat yang kelima itu dikatakan apa? Hormatilah ayah dan ibumu, maka lanjut umurmu di tanah atau di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lanjut umurmu, sehat kau itu maksudnya. Sehat jiwamu, gak harus banyak uangmu, hartamu, baru berbahagia. Kalau sudah sehat, apapun bisa kita kerjakan. Anak-anak muda, apapun dia siap untuk berjuang hidup. Kalau sudah sehat kita, lanjut umur kita berbahagia. Giliran kita nanti yang memanjakan, membuat senang hati orang tua kita. Karena apa? Karena itu pengharapan yang terbesar bagi orang tua kita. Makanya dalam hari ini jika kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, kita mau digiring bagi opung-opung yang ada opung di sini. Mari tolong dulu buang rasa tidak enak hatimu kepada anakmu. Mari tolong dulu buang rasa tidak enak hatimu kepada parumainmu atau kepada anak-anak muda ini. Mari dulu kita buang rasa dendam kita kepada teman kita yang udah lama gak bayar utangnya. Kan itu ya, itu menyakitkan sekali ya. Kalau kita ingat-ingat, kita gak akan sembuh-sembuh. Tapi bagaimana kita mengikhlaskan itu harapan kita. Bahwa yang kedua, harapan kita yang terbaik ketika kita taat kepada Tuhan, kita mengimani Dia. Percayalah, bagi orang yang tetap setia itu, Tuhan akan berikan berkat berlipat-lipat kali ganda. Baik itu dalam kesehatannya, baik dalam pekerjaannya, hubungannya dengan atasannya, dengan bawahannya, hubungannya dengan orang tuanya, dengan relasinya, dengan dosennya, atau anak-anak yang masih kecil ini, bagaimana dia di sekolah. Kita akan merasakan itu. Kita akan memperoleh pemulihan yang besar dari Tuhan. Tapi apa yang mau diminta bagi kita? Anak-anak muda, belajarlah untuk lebih mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan manusia. Kita mau diajak orang tua, lebih andalkanlah Tuhan itu daripada mengandalkan apa yang kita punya, yang membuat kita menjadi sombong, iri hati, congkak dan lain sebagainya. Tapi mari kita andalkan Tuhan dengan apa yang kita punya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan ucapan kita, dengan perkataan kita, dengan tatapan mata kita, dengan senyum kita yang pepsoden, orang merasakan bahagia juga mengalir. Gak mesti harus dengan uang ya. Tapi dengan perkataan kita yang ramah, perkataan kita yang baik, kita mendoakan orang yang tidak kita suka. Ini sulit sekali. Sulit sekali. Mendoakan musuh kita, kalau bisa, kalau ada musuh ini ya didoakan dia celaka ya. Didoakan dia gak dapat berkat, tidak dapat keberuntungan. Tapi orang yang berpengharapan kepada Tuhan, sehingga hidupnya dipenuhi dengan berkat dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita mulai mengikuti proses itu. Hilangkan keras kepala kita, pelan-pelan saja. Karena orang Batak susah sekali ya Tong ya. Susah sekali itu. Amang, inang, tapi kalau dia udah campur-campuran mungkin agak bisa lah, ada kejawa-jawaannya atau dayak-dayaknya sikit-sikit atau apa lagi, toraja-torajanya sikit-sikit. Tapi kalau Batak Tulen dia, apalagi yang dari Toba, Samosir, di mana lagi Pakak dan lain sebagainya ya, itu sulit sekali itu.
karakter itu, ngomongannya, segala macamnya sulit untuk dirubah. Tapi bagaimana ketika kita memahami firman ini, kita mulai berproses, bagaimana kita mau dibentuk, di mana kita tinggal, di mana pekerjaan kita jadikanlah itu menjadi tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, sehingga ada sukacita bagi kita. Kalau itu terjadi, maka kita akan merasakan berkat Tuhan. Berkat Tuhan akan mengalir seperti lagu kita ini ya. Ada tadi di situ sebelum kita ini ya, doa pengampunan, berkatnya akan mengalir kepada kita. Kalau kita masih berpengharapan kepada Tuhan. Oleh karena itu, Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari andalkan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan akan menolong kita dan memberikan sukacita penuh. Amin. Kita